advance sir, your luggage door has been checked for your cooperation. Ya, kita tidak bisa mengambil gambar di sekitar perbatasan karena penjagaan sangat ketat. Untuk diberikan briefing ataupun pengarahan sebelum diberangkatkannya mereka menuju perbatasan pada malam hari. Asap-asap pekat yang disinyalir itu adalah misil ataupun letusan-letusan bom. Yang ngeblok dia, tapi bisa nggak bagus. Ini, iya. Kayak gitu. Terletak di dua benua, Eropa dan Asia, menjadikan Turki negara strategis di kawasan Timur Tengah. Setiap tahun ada sekitar 40 juta warga asing dari berbagai belahan dunia yang datang ke Turki. Selain posisinya yang strategis, Turki memang membuka lebar pintu masuk bagi wisatawan. Pemerintah Turki memberi kemudahan memperoleh visa turis. Di Bandara Internasional Ataturk, pendatang dari puluhan negara bisa mendapatkan visa on arrival. Bandara juga menyediakan banyak tempat pendaftaran visa elektronik. Cukup 3 menit memindai paspor dan membayar $25 Amerika melalui kartu kredit, visa Turki sudah bisa didapat. Kelonggaran inilah yang sering dimanfaatkan beberapa pihak untuk masuk ke Turki, melewati perbatasan, kemudian menyeberang menuju Suriah. Tujuan mereka untuk bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS. Turki seolah menjadi pintu gerbang bagi pendatang asing yang hendak bergabung dengan ISIS, termasuk warga asal Indonesia. Pada awal Maret 2015, Kementerian Dalam Negeri Turki mengeluarkan larangan masuk bagi sekitar 10.000 orang anggota kelompok-kelompok militan yang hendak bergabung dengan ISIS. Sementara National Counterterrorism Center di Washington, Amerika Serikat melaporkan lebih dari 20.000 orang dari berbagai belahan dunia bergabung dengan ISIS. Termasuk 3.400 orang berasal dari Barat. Diperkirakan 1.000 warga asing bergabung ke ISIS setiap bulannya. Data dari Institute for Policy Analysis of Conflict atau IPAC, WNI yang direkrut ISIS tidak diketahui secara pasti jumlahnya, namun diperkirakan mencapai 300 orang. Ada yang bilang bahwa sudah sampai 518. Itu angka yang dipakai Kemenlu misalnya. Tapi kita nggak tahu angka yang setinggi itu terdiri juga dari orang yang bolak-balik untuk bantuan kemanusiaan dan cukup banyak dari Indonesia. Kalau perhitungan kami, sekitar 300-an yang ikut sebagai tentara di Suriah atau ISIS. Modus warga negara Indonesia masuk ke Suriah cukup beragam. Ya, jadi ada yang ke sana sebagai turis, ikut seperti kelompok yang ditahan yang 16 orang itu di perbatasan. Tapi ada banyak juga orang yang cari jalur sendiri. Misalnya naik umroh ke Arab Saudi. Dari Arab Saudi mereka bisa dapat bis ke perbatasan Turki Suriah. Ada yang menyeberang ke Malaysia lebih dulu. Dari Malaysia mereka naik pesawat ke Turki, dari Turki ke batasan juga. Jadi macam-macam. Bulan Februari 2015 lalu, 16 WNI hilang di Turki. Mereka memisahkan diri dari rombongan wisatawan yang masuk ke Turki melalui Biro Perjalanan Smiling Tour. 1 bulan kemudian, 16 WNI ditahan otoritas pemerintah Turki di Gaziantep. Diduga, mereka ingin melintasi perbatasan Turki, lalu masuk ke Suriah dan bergabung dengan ISIS. Banyak orang tertarik untuk bergabung karena propaganda ISIS tentang khilafah dan negara syariah. Pengamat Timur Tengah asal Suriah yang kini menetap di Turki menilai kondisi tersebut dipengaruhi propaganda agama yang sangat masif. Propaganda ini membuat sebagian umat Muslim bersimpati dengan ISIS. These people are calling all the Muslims that we have now the caliphate that many Muslims dreams to have. We have the Islamic State in which we are practicing the Sharia. So come and join us to fight the kuffar. You know, by this, many simple, very naive Muslims, they accepted this because their slogans is La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Very good. This is a caliphate that we wanted him. We have to fight against the kuffar. Inilah Gaziantep, provinsi di bagian tenggara Turki.
Gaziantep terletak sekitar 60 km dari perbatasan utara Suriah. Gaziantep dikenal sebagai tempat singgah bagi warga asing untuk bertemu dengan agen ISIS yang akan menuntun mereka melewati perbatasan Turki. Dari Istanbul atau kota besar lainnya di Turki, para calon anggota ISIS akan singgah di terminal Gaziantep. Di Gaziantep inilah 16 WNI ditangkap otoritas Turki pada Maret 2015 lalu. Tak hanya itu, di Gaziantep pula, 3 remaja perempuan asal Inggris tertangkap kamera setelah menggunakan jasa taksi untuk bertemu dengan agen perantara ISIS. Ya, disinilah tempat transit bagi para foreigner dari seluruh dunia yang ingin melintasi perbatasan Turki menuju Suriah. Mereka akan menggunakan jasa taksi untuk menuju tempat lokasi di mana perjanjian bersama dengan para emir ataupun agen yang akan membawa mereka menuju Suriah. Dengan menggunakan taksi, mereka menuju suatu tempat yang sudah ditentukan sebelumnya. Di terminal ini terdapat sekitar 60 pengemudi taksi. Beberapa dari mereka pernah mengantar warga asing yang direkrut ISIS. Mereka mengaku beberapa kali melihat wajah Asia yang mirip dengan orang Indonesia ketika menggunakan jasa taksi di terminal Gaziantep. Soramazsın. Nereye gidiyorsun ya? Biner. İşte mesela arkadaşım İngilizce biliyor. Telefonunu bana uzatır. Nereye atıyorum? Gazikent. Neresi? Çarşı merkezi veya da herhangi bir otel. Yani o kadar olur. Orada bırakır bekleme şansımız yok bizim. Çünkü bir an önce bırakıp gelip sırana girmem lazım. Namun pengemudi taksi tidak memiliki hak untuk bertanya kepada pendatang tentang tujuan dan identitas mereka. Şimdi benim sana kimlik, cevaz, pasaport sorma şansım var? Yok. En polis değil. Hayır, sınırdan gelen mesela. Dediğim gibi, bahsettiğim gibi işte buradaki taksicilerin hepsi ya genelde bir çarşı merkezi, belirli bir yere bırakır döneriz. Otele bırakır döneriz, öyle yok. Sejauh ini tidak ada satupun pengemudi taksi yang mengetahui siapa agen yang berbicara melalui handphone. Mereka hanya bertugas mengantar ke tempat yang telah ditentukan. Inilah lintasan perbatasan Acıkakale di mana tempat saya berdiri berada di kota Acıkakale, Turki, dan sebelah kiri saya, tepatnya 100 meter adalah kota Tel Abyad, Suriah. Di sini saya harus menggunakan rompi anti peluru mengingat di kota Tel Abyad masih terjadi pertempuran antara ISIS dan juga pasukan Kurdi ataupun YPG. Untuk menguak jalur masuk militan ISIS melalui Gaziantep, kami juga menyusuri perbatasan Akçakale di Şanlıurfa. Butuh waktu sekitar 3 jam perjalanan darat dari Gaziantep menuju perbatasan Akçakale. Jalur darat dipilih karena penjagaan tidak terlalu ketat, mengingat panjang perbatasan Turki-Suriah sekitar 900 km dan didominasi bukit. Şanlıurfa merupakan provinsi di selatan Turki yang berbatasan langsung dengan kota Tel Abyad, provinsi Arroka, Suriah. Tel Abyad adalah kota yang dikuasai ISIS dan diklaim sebagai ibu kota ISIS di Suriah. Wilayah ini menjadi lokasi penting bagi ISIS. Anggota ISIS masuk dan keluar melalui perbatasan ini. Sebelum menuju Suriah, para calon anggota ISIS akan ditampung di safe house di sekitar perbatasan. Sebelum melintasi perbatasan Turki menuju Suriah, bagi para foreigner dari seluruh dunia yang ingin melintasi melalui jalur Acıkakale, mereka akan diinapkan terlebih dahulu di dalam safe house untuk diberikan briefing ataupun pengarahan sebelum diberangkatkannya mereka menuju perbatasan pada malam hari. Perbatasan Akçakale dijaga anggota militer Turki dengan kendaraan lapis baja. Bagi orang asing, suasana di sekitar Akçakale sungguh mencekam. Dari Akçakale, Turki, kami bisa melihat bendera ISIS berkibar di Tel Abyad.
Kami tidak bisa berlama-lama di perbatasan ini, sebab penduduk di perbatasan sudah terkontaminasi ideologi ISIS. Banyak pula jurnalis yang telah diculik ISIS. Inilah lintasan perbatasan Acıkakale di mana tempat saya berdiri berada di kota Acıkakale, Turki, dan sebelah kiri saya, tepatnya 100 meter adalah kota Tel Abyad, Suriah. Di sini saya harus menggunakan rompi anti peluru mengingat di kota Tel Abyad masih terjadi pertempuran antara ISIS dan juga pasukan Kurdi ataupun YPG. Dari sini, dari Turki, kita masih bisa melihat adanya bendera ISIS berkibar di kejauhan di kota Tel Abyad, yang artinya kota Tel Abyad masih dikuasai oleh ISIS. Kami mencoba menyusuri perbatasan lain di Şanlıurfa, yakni perbatasan Mursid Pinar di Suruk, Şanlıurfa. Dari kejauhan kami melihat asap pekat yang diduga sisa-sisa pertempuran. Sekarang ini kita sedang berada di wilayah dekat perbatasan Turki dan juga Suriah, tepatnya di daerah Mursid Pinar. Terlihat di wilayah sebelah kanan, wilayah Syria, tepatnya di wilayah Kobani, masih terlihat asap-asap pekat. Asap-asap pekat yang disinyalir itu adalah sebuah misil ataupun sebuah letusan bom. Karena di wilayah Kobani sendiri masih banyak perlawanan, terutama dari tentara-tentara Kurdi. Sejak tahun 2011, ISIS terus melebarkan wilayah kekuasaannya. Beberapa provinsi di Suriah dan Irak telah dikuasai. Awalnya ISIS bergerak dari Irak, dibangun oleh loyalis Saddam Hussein setelah rezim Saddam tumbang oleh Amerika. Pergerakan ISIS berlanjut ketika terjadi serangkaian kerusuhan di Timur Tengah yang dinamai Arab Spring. Kerusuhan ini meluas hingga terjadi revolusi di Suriah. ISIS kemudian masuk dan memanfaatkan konflik di Suriah. They started in Iraq, and many Ba'athist officers of Saddam Hussein, who was a dictator also, like our Bashar al-Assad and Hafiz al-Assad, they started to work and collaborate with these people in Iraq, and then they came to Syria. When they came to Syria, suddenly after they took many places, they stated that now we are not the Islamic State of Iraq, Islamic State of Iraq and Syria. Islamic State. The other rebels and armed groups fighting against Assad, they were astonished. How it can be a state without consensus of Muslims? Who is your imam? We don't know him. We didn't make bay'ah to him. And unfortunately, they started to kill many of the fighters against Assad under the pretext that they are not Muslims. They are deviated, they are murtad, and so and so and so. Menurut Saad Rustam, dunia harus bijak menyikapi gejolak Suriah. Ini tidak semata-mata revolusi atau menegakkan syariat Islam, melainkan ada kepentingan politik di dalamnya. ISIS is for Assad the best things that he wants. Yeah, because he says to all the world that, look, my enemy is ISIS. You have to choose between me and ISIS. There is no revolution. There is no people fighting for democracy. All this is lies. If I am out, ISIS will come over. So, come with me. And now the war is with him. Now America and the Gulf states are helping him, are killing Al-Qaeda, are killing Al-Nusra, are killing the fighters against Assad. But the world is watching and not doing anything because Assad succeeded in persuading them that if I am out, Al-Qaeda will come. Ada yang bilang dia suka main game yang tembak-tembakan, CS atau yang sebagainya, tapi kan itu bukan sebagai patokan bahwa dia termasuk orang yang radikal. Kabarnya dia meninggal di dekat-dekat.
ISIS seolah telah menjadi magnet ideologi. Dengan dalil menegakkan syariat Islam dan membantu Suriah, ribuan orang dari seluruh dunia datang ke Suriah dan bergabung dengan ISIS. ISIS dikenal sebagai kelompok teroris terkaya di dunia. Menurut data Rand Corporation, aset terbesar ISIS berasal dari hasil rampasan di kota-kota besar di Irak dan Suriah. Pendapatan ISIS juga bersumber dari penarikan pajak, pencurian bank pemerintah di Irak, penjualan minyak ilegal, serta tebusan penculikan. Sumber dana ISIS dari seluruh dunia terorganisir dengan baik di Gaziantep. Ya, disinyalir beberapa jasa keuangan di wilayah Gaziantep menjadi tempat praktik pencucian uang untuk mendanai para calon jihadis ekspres atau para calon jihadis yang ingin menyeberang ke Suriah melalui Turki. Beberapa waktu lalu pengadilan Amerika Serikat menduga 6 warga negaranya terlibat jaringan keuangan teroris. Mereka mengirim uang kepada agen yang bekerja sama dengan ISIS di Gaziantep. Uang itu dipakai untuk mendanai calon anggota ISIS yang akan menuju Suriah. Merebaknya ideologi ISIS di berbagai belahan dunia menjadi catatan tersendiri bagi mahasiswa Indonesia yang belajar di Turki. Bergulir isu bahwa mahasiswa Indonesia menganut paham radikal dan menjadi agen perantara ISIS, khususnya mahasiswa Indonesia yang berada di perbatasan Turki. Isu tersebut tentu meresahkan, karena dari 22 mahasiswa Indonesia di Gaziantep, tidak ada satupun yang berafiliasi dengan jaringan teroris. Salah sekali karena yang saya rasakan, yang saya lihat, dan teman-teman rasakan juga, itu kalaupun emang benar gitu, nggak ada waktu kita buat itu gitu kan. Pertama kita belajar di sini, kegiatan kampus juga penuh. Terus kita nggak ada hubungannya sama sekali tentang itu gitu kan. Kita juga dengar kabar dari itu tuh bukan dari mahasiswa sendiri, dari luar gitu maksudnya tuh. Ada oknum-oknum yang mungkin ya yang cuman memberitakan sesuatu itu buat cari sensasi doang gitu kan, nggak ada yang nggak bisa ditanyain gitu pertanggungjawabannya gitu kan. Dalam penilaian mahasiswa negara lain, mahasiswa Indonesia dikenal memiliki pemikiran agama yang kuat dan logis, serta berlaku moderat dan rendah hati. Okay, Indonesian people, they are not radicals. Like they are too humble to people. They don't even have that in their mind. Like looking at them, the way I see them, they don't think of like having such thing in their mind. They are always humble. Like they always try to sacrifice themselves for other people, for the good of other people. So I think they are really nice people. Yeah, and I love Indonesia. Sistem pemerintahan Turki yang sekuler tidak memungkinkan adanya kegiatan organisasi keagamaan yang radikal dalam kurikulum pendidikannya. Pemberitaan negatif tersebut terkait adanya 2 pelajar Indonesia di Turki yang telah menyeberang ke Suriah dan bergabung dengan ISIS. Keduanya adalah Yazid Ulwan Falahuddin, bekas pelajar Iman Hatib School, dan Wijangga Bagus Panulat, bekas mahasiswa teknik komputer di Institute of High Technology. Seorang teman sekolah mereka bernama Izzatullah menilai Yazid adalah pelajar berprestasi. Dia tidak percaya jika Yazid bergabung dengan ISIS. Yazid waktu SMP orangnya juga pendiam, tapi bukan tipe orang yang penyendiri. Dia juga orang yang teladan. Buktinya dia dapat beasiswa SMA di Turki. Ada yang bilang dia suka main game yang tembak-tembakan, CS atau yang sebagainya. Tapi kan itu bukan sebagai patokan bahwa dia termasuk orang yang radikal. Yazid direkrut ISIS pada akhir 2013. 4 bulan berselang, giliran Bagus, kakak kelas SMA Yazid, direkrut ISIS. Mereka berdua diduga turut mengajak pelajar Indonesia lainnya bergabung dengan ISIS. Informasi terakhir, Wijangga Bagus Panulat telah tewas di Suriah pada akhir April lalu. Kabar ini diketahui dari blog milik seorang teman dekatnya. Saya dapat kabar dari teman saya yang dulu satu SMA sama Wijangga Bagus. Saya cuma tahu dari dia bahwa kabarnya dia meninggal di dekat-dekat bulan ini. Tapi kabar meninggalnya seperti apa itu juga belum pasti. Cuman dapat kabar bahwa dia meninggal. Dalam 3 bulan terakhir, jumlah WNI yang meninggal di Suriah cukup banyak. Sudah lebih dari 50 warga Indonesia meninggal di Suriah sejak 2013 lalu. Jumlah orang yang meninggal sejak tanggal 1 Maret tahun ini saja
adalah lebih dari 45 orang. Dan juga sebelumnya ada orang-orang yang meninggal juga. Yang pertama pada sekitar akhir tahun 2013. Itu pertama kali orang Indonesia mati syahid namanya. Tetapi yang banyak sejak bulan Maret. Kenapa? Karena kami mengira bahwa baru bulan Maret ada unit dari tentara Malaysia Indonesia yang dengan sengaja dikirim untuk bertempur dengan orang Kurdi. Banyak orang yang datang ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS, namun beberapa dari mereka kecewa karena ISIS menyebarkan kebencian dan membunuh sesama umat Muslim. I advise them, please just make dua for us. If you can help good people fighting against Assad by sending, for example, money or helps or clothes or something like this. But don't come by yourself. Kehadiran ISIS bukan menjadi oase bagi warga Suriah. Sebaliknya, ISIS membuat jutaan umat Muslim di Suriah kehilangan tempat tinggal, bahkan nyawa. Suriah akan menjadi lebih baik tanpa ISIS. Timnet mengunjungi salah satu sekolah anak Suriah ini, namanya Future Road Private School, sekolah khusus anak yatim Suriah. Yang ditekankan optimisme bahwa kelak tanah kelahirannya akan lebih baik. Kelas seni menjadi salah satu medianya. Siswa diajak berimajinasi untuk mengembangkan pola pikirnya masing-masing. Kami menemui Yahya, siswa kelas 2 yang kini berusia 9 tahun. Hobinya menggambar. Trauma mendalam menderanya lantaran melihat langsung kakak tercintanya tewas karena dibom milisi ISIS. 2 bulan kemudian, ibunya menyusul.